Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Dan selanjutnya kita ketahui bahwa anggaran biaya operasional terbagi menjadi dua, yaitu adalah anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum. Pertama, anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Kedua, anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum ini banyak sekali yang termasuk dengan biaya ini. Pertama itu bisa kita perhatikan dari PPT yang ditampilkan di samping bahwa termasuk juga gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya iklan, biaya pelatihan, dan seterusnya sampai pada biaya penagihan dan macam-macam biaya pemasaran. Sebagian biaya pemasaran ada yang bersifat tetap dalam periode tertentu, tetapi ada juga yang bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran perlu mempertimbangkan dengan matang faktor-faktor yang berpengaruh dengan biaya-biaya tersebut. Contoh biaya pemasaran yang bersifat tetap, yaitu yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas perusahaan, ada banyak. Contohnya dapat dilihat dari tabel di samping ini. Karena biaya variabel pemasaran bersifat tetap tidak berubah dari suatu periode, maka ada kalanya dia dapat berubah, tetapi jika perubahannya itu dilakukan secara sengaja. Contohnya adalah kenaikan gaji para pegawai yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya biaya pemasaran variabel, yaitu biaya pemasaran yang jumlahnya berubah sesuai dengan volume aktivitas dari perusahaan tersebut. Biaya pemasaran bersifat variabel yang jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas itu ada banyak. Contohnya itu dalam jenis biaya komisi penjualan, dasar alokasinya adalah bisa jumlah volume penjualan. Dan selanjutnya yang bisa kita perhatikan pada tabel di samping. Nah, selanjutnya itu karena jumlah biaya ini berubah karena ada aktivitas tertentu, maka jenis biaya variabel ini adalah biaya yang dapat dikendalikan. Jika suatu manajer perusahaan ingin menurunkan atau menekan jumlah anggaran biaya variabel, maka segala aktivitas-aktivitas yang dapat memicu kenaikan biaya tersebut dapat ditekan. Misalnya, jikalau perusahaan ingin menurunkan biaya untuk pemasaran, maka kegiatan pengiklanan, kegiatan untuk semuanya yang berkaitan dengan itu dapat diturunkan sehingga biaya variabelnya pun dapat diturunkan sesuai jumlah yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan ini bahkan terbagi dua juga, yaitu anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya pemenuhan pemesanan. Biaya penjualan artinya adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya. Sedangkan anggaran biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi keseluruh produk sesuai keinginan konsumen. Karena itu, dia mencakup biaya pengundangan, pengepakan, pengiriman, pemberian kredit, penagihan, serta administrasi pemasaran. Selanjutnya kita bisa perhatikan di PPT slide di samping saya ini yang sudah ditampilkan bahwa anggaran biaya pemasaran itu termasuk biaya iklan, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang gratis, biaya gudang, biaya pengepakan, biaya penagihan, gaji staf administrasi, gaji dari komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya telepon, biaya listrik, biaya depresiasi kantor pemasaran. Sedangkan anggaran biaya pemasaran tetap itu termasuk di dalamnya adalah gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi aktiva tetap pemasaran. Sedangkan biaya variabel dan faktor yang berpengaruh dari komisi penjualan, biaya iklan, biaya pergudangan, biaya pengepakan, pemberian kredit dan penagihan itu adalah jumlah volume penjualan. Itu mempengaruhi semuanya itu. Ruang iklan dan frekuensinya itu juga mempengaruhi.
volume, bobot, dan jumlah produk itu juga mempengaruhi. Lalu jumlah pesanan dan transaksi itu juga mempengaruhi. Selanjutnya yang terakhir, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang relatif tidak berubah dari waktu ke waktu karena dia tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Tapi biaya administrasi dan umum ini dapat berubah jika memang ada suatu perencanaan atau kesengajaan dari perusahaan. Kesengajaan itu bisa misalnya dari ada kesepakatan untuk menaikkan gaji direksi, menaikkan gaji pegawai, atau mungkin juga karena adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik, air, dan telepon. Di samping ini kita bisa perhatikan ada contoh kasus dari PT Tintamas, yaitu sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta, dan dia yang akan kita analisis, dan dia diketahui bahwa ada ketentuan mereka dalam memberikan gajinya yang dapat kita perhatikan sama-sama di slide di samping ini. Ada gaji-gaji yang disebutkan, bisa perhatikan. Nah, ini adalah ketentuan untuk tahun 2010, perubahan untuk anggaran biaya administrasi dan umumnya. Ini adalah poin pentingnya yang akan kita kerjakan nanti, maka saya akan bacakan. Yang pertama itu diketahui bahwa kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%. Kedua, akan diberikan kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 16%. Dan yang selanjutnya direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulannya sebesar 1.500.000 per orang. Selanjutnya, tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20% dan biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Nah, berdasarkan data dan keterangan tersebut yang sudah kita tahu sebelumnya, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Gaji 4 orang tadi direncanakan bahwa dia akan naik sebesar 20%. Maka anggaran biaya untuk gaji ini, gajinya tadi sebelumnya kan 96 juta. Nah, karena dia akan naik 20%, maka ini dikali 120%. Mengapa? Karena gaji yang pertama itu kan 100%. Nah, naik 20% berarti kita kalikan 120%. Nah, hasilnya itu adalah 115.200.000. Nah, ditambah ada juga perencanaan 2 orang staf baru dengan gaji per bulannya masing-masing 1.500.000. Maka kita kalikan 2 dikali 12 bulan. Kenapa? Karena gaji per bulannya yang 1.500.000, maka 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kita kan mau merencanakan untuk tahun 2010. Nah, maka tahun 2010 itu kan 1 tahun berarti 12 bulan. Maka 2 dikali 12 bulan dikali 1.500.000 hasilnya adalah 36 juta. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah gaji staf administrasi yang pertama tadi 115.200.000 ditambah gaji staf yang baru ingin direkrut adalah 36 juta, maka hasilnya adalah 151.200.000. Nah, diketahui tadi bahwa gaji manajer juga direncanakan untuk naik sebesar 20%. Maka anggaran gaji manajer untuk tahun 2010 adalah gajinya tadi dikali 120 juga, 120%. Hasilnya itu adalah 86.400.000. Selanjutnya, gaji direktur. Nah, gaji direktur tadi kita ketahui di ketentuan soalnya bahwa akan naik sebesar 15%. Maka anggaran gajinya kita kalikan gaji sebelumnya dengan 115%. Gaji sebelumnya itu 84 juta, maka dikali 115%, hasilnya adalah 96.600.000. Nah, untuk biaya listrik diperkirakan akan naik sebesar 20%. Maka listrik yang dianggarkan untuk tahun 2010 18 juta dikali 120% sama dengan 21.600.000. Karena biaya yang lain-lainnya tidak berubah, hasil yang kita dapat tadi kita masukkan semua ke dalam tabel untuk membuat secara rinci biaya administrasi dan umum, anggaran biaya administrasi dan umum untuk tahun 2010. Dapat kita perhatikan dalam tabel ini, semua yang kita dapat tadi, gaji staf administrasi, gaji manajer, gaji direktur, semuanya kita masuk
dalam tabel ini. Dan untuk biaya-biaya yang tidak berubah itu tetap, yang tidak diketahui di ketentuan soal tadi berubah, itu tetap kita masukkan di dalam tabel ini, tetapi anggarannya sama dengan tahun 2009. Maka dapat kita dapatkan jumlah anggaran administrasi umum tahun 2010 yaitu sebesar 469.800.000. Tabel sebelumnya itu adalah anggaran biaya administrasi dan umum untuk tahun 2010 dalam satu tahun. Nah, sekarang kita tabel di samping ini adalah anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2010 tapi dalam bulanan dan dalam jumlahnya dalam ribuan ya. Nah, karena biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat yang tetap sehingga dia relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, maka biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dengan jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tersebut. Nah, dalam kasus PT Tinta Mas yang tadi kita bahas sama-sama, bahwa anggaran biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada. Nah, misalnya tadi kita dapat bahwa gaji staf administrasi itu dianggarkan sebesar 151.200.000. Maka karena itu dalam satu tahun biayanya itu kita bagi 12 bulan, maka hasilnya adalah 12.600.000 dalam per bulannya untuk gaji staf administrasi saja. Nah, maka dari situlah kita dapat bahwa dari tabel ini gajinya itu adalah sebesar 12.600.000, karena tadi gajinya yang 151.200.000 yang kita dapat di tabel sebelumnya dan tahunan kita bagi dengan 12. Begitu pula dengan biaya administrasi dan umum pada bulan Januari, maka itu sebesar 39.500.000. Demikianlah dalam bulan-bulan berikutnya itu sama pengerjaannya, itu adalah dibagi 12. Nah, dan untuk triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 yang kita tampilkan dalam tabel ini, itu hanya kita hasil yang di bulan Januari misalnya, itu kita kali 3 aja. Kenapa? Kan dalam satu triwulan itu kan 3 bulan. Nah, maka gaji misalnya gaji staf administrasi tadi kita kali 3, maka itulah gaji dalam triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu tetap sama. Terima kasih. Demikian tadi adalah presentasi dari saya mengenai biaya operasional perusahaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman mudah mengerti dan memahami. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube saya.